Kampung Balerina. Demikianlah orang-orang menjuluki kampung itu. Julukan tersebut merujuk pada mayoritas profesi di kampung yang dikepung pemandangan alam menawan tersebut. Hampir semua perempuan di sini menjadi balerina, atau setidaknya memimpikan profesi sebagai penari balet. Santi adalah salah satu balerina terkenal di sana. Sadar persaingan di kampungnya sangat ketat, Santi enggan berlatih bersama dengan teman-teman satu akademi. Santi gitu loh. Dia selalu minta waktu khusus berlatih sendiri pada malam hari. Suatu ketika gedung yang menjadi akademi balet Santi direnovasi. Terpaksa Santi berlatih di gedung lain. Demi menghindari berlatih dengan banyak orang, pilihannya jatuh ke gedung tua yang oleh orang-orang di kampung itu disebut sebagai gedung terkutuk. Cara perkara amat, Cin. Konon ada seorang balerina yang lenyap tiba-tiba di gedung itu sesaat sebelum malam puncak perhelatan balet terakbar di kampung tersebut digelar. Sampai sekarang perempuan berjuluk si balerina terhormat karena reputasinya yang tak tertandingi itu hilang bagai ditelan bumi. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Teman-teman si balerina terhormat mengatakan bahwa si balerina terhormat itu ditelan gedung terkutuk tersebut. Ya salam. Santi tak peduli. Kayaknya sih dia ini Gemini, keras kepala. Santi memilih mengambil risiko agar rahasianya sebagai balerina hebat tetap tersimpan rapi. Lampu berpendar seperti akan mati saat Santi mulai berlatih. Dia tak peduli. Dasar kepala batu. Santi malah kian mendekati sudut yang disebut-sebut keramat. Santi mengabaikan semua urban legend yang sebenarnya sudah dia hafal di luar kepala. Memang dasar bandel. Lampu berpendar lagi. Kali ini pandangan Santi tertuju pada cermin keramat. Dia seperti melihat bayangan. Tapi Santi yang hebat bin pemberani itu mencoba meyakinkan bahwa yang dia lihat di cermin adalah bayangannya sendiri. Ya iyalah, mana ada orang lain secantik ini di seantero kampung. Kalau bukan aku, siapa lagi? Ya hanya ada satu, Santi, the one and only. Nih tanganku. Kan? Ini aku. Tapi itu bukan dia. Wajah dan postur bayangan di cermin itu memang persis dirinya, tapi itu bukan dia. Merindinglah Santi. Nah lo rasain. Saat hendak berlari, Santi mendengar suara ketukan di cermin. Santi tertegun. Bayangan mirip dirinya itu berusaha berkomunikasi. Masih tetap takut-takut, Santi menatap cermin keramat. Dia mendekat. Bayangan di cermin kemudian menunjukkan pose sempurna seorang balerina. Jeng-jeng. Terusiklah Santi. Darahnya mendidih. Rasa takutnya lenyap terbakar persaingan. Persaingan sesama balerina di kampung balerina selalu mengandung emosi paling dahsyat. Jika digambarkan dalam dunia kartun, pasti sudah ada api menyala-nyala di sekeliling tubuh mereka berdua, Santi dan bayangan di dalam cermin itu. Mereka beradu pose. Detik itu juga Santi tahu bahwa yang sedang dia hadapi adalah si balerina terhormat. Mereka beradu pose. Yang satu berusaha melebihi yang lain. Mereka saling pamer pose dan gerakan terbaik. Sadar bayangan di dalam cermin tak sehebat dirinya, Santi pun kemudian jumawa. Katanya, "Walah, sebegitu aja toh kemampuanmu, Mbok De." Santi menyombongkan dirinya. Beberapa kali dia membuat si balerina terhormat geram. Ekspresi wajah si balerina terhormat menunjukkan ketidaksukaan. Mereka masih terus beradu pose. Santi kian congkak. Dia mempermainkan si balerina terhormat yang ternyata tak lihai-lihai amat. Persaingan memenuhi ruangan yang hening itu. Sampai si balerina terhormat kesal. Dengan kekuatan misteriusnya dia menginjak kaki Santi. "Tuh, rasain kamu manusia sombong."
Santi kesakitan. Dia kaget mendapati rasa sakit itu begitu nyata. Oh no, Santi tak bisa bangun. Dia tak berkutik. Menahan sakit, Santi pun merayap. Gerakannya bahkan lebih lemah ketimbang Cicak. Ya tentu saja karena Cicak setiap hari merayap lah ya, jadi lebih jago. Pandangan Santi tertuju pada telepon genggamnya. Dia merayap ke arah tasnya dan berusaha meraih telepon genggamnya. Tapi si balerina terhormat tak tinggal diam. Dia mengerahkan kembali kekuatan gaibnya. Kali ini jari jemari Santi menjadi sasarannya. Entah bagaimana caranya dia mematahkan jari-jari Santi. 1, 2, 3, patah semuanya. Ngilu. Santi berteriak sekencang-kencangnya. Seolah tahu bahwa ada bahaya yang lebih besar akan menimpanya. Santi panik. Benar saja, si balerina terhormat mengerahkan kekuatan mistisnya dan membuat Santi berdiri. Dengan ekspresi ngeri, Santi berusaha melawan kekuatan yang membangkitkannya dari lantai itu. Dengan wajah penuh kedengkian, si balerina terhormat menghimpun kekuatan untuk melancarkan jurus pemungkasnya. Dengan mudahnya, dia memutar leher Santi sampai 180 derajat. Leher Santi patah, dia ambruk. Santi terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Si balerina terhormat puas. Dia lantas menari-nari dengan lincahnya, bagai mendapat kekuatan baru. Kekuatan yang membuat gerakan-gerakannya jauh lebih indah ketimbang bunga-bunga di taman. Tapi keindahan itu hanya bisa dia tampilkan di balik cermin keramat gedung terkutuk itu.